Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Nur Hafiza Devi Kartika selaku asisten Lab Genetika Pemuliaan dan Reproduksi. Kali ini akan mengajak kalian bersama-sama untuk belajar mengenai stock solution. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih stock solution itu? Ya, stock solution itu merupakan larutan pengencer yang kita tambahkan pada semen ternak bejantan yang telah kita tampung semennya sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk jenis-jenis dari stock solution, ada yang tahu nggak kira-kira jenisnya itu apa aja? Ya, dari jenis-jenis dari stock solution itu ada dua, yaitu yang pertama alami dan yang kedua adalah buatan seperti itu. Kemudian contoh dari stock solution itu yang alami apa aja sih kayak gitu. Ada yang tahu nggak? Ya, contoh dari stock solution alami itu berupa air kelapa dan telur. Kemudian untuk stock solution yang buatan itu ada apa aja sih? Nah, jadi untuk stock solution yang buatan itu tuh ada berbagai macam jenisnya gitu, seperti yang kita gunakan saat ini. Kita akan belajar mengenai stock solution yang jenis buatan atau secara kimia seperti itu. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama kita akan menggunakan yang namanya timbangan analitik seperti ini. Nah, timbangan analitik di sini berfungsi untuk mengukur bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai stock solution buatan. Yang kedua ada magnetic stirrer. Nah, magnetic stirrer di sini digunakan untuk mengaduk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan stock solution. Nah, dalam magnetic stirrer ini di sini terdapat satu tombol dan ini ada skalanya. Nah, tombol off ini berarti tanda bahwa magnetic stirrer itu mati, dan 1, 2, 3, 4, 5 di sini akan mengatur tingkat kecepatan dari magnetic stirrer. Berikutnya ada magnet yang digunakan untuk mengaduk si bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan stock solution. Yang kedua, berikutnya kita akan menggunakan 100 ml Aquades yang telah diletakkan di dalam beaker glass. Kemudian bahan-bahan untuk pembuatan stock solutionnya yaitu yang pertama ada asam sitrat sebanyak 1,7 gram, kemudian fruktosa sebanyak 1,3 gram, dan yang terakhir yaitu ada tris sebanyak 3,03 gram. Nah, untuk prosedur pembuatan stock solution yang pertama adalah kita perlu memasukkan terlebih dahulu magnetik ke dalam beaker glass yang akan kita tuang bahan-bahan dari stock solution. Nah, bahan yang pertama itu kita akan memasukkan tris sebanyak 3,03 gram. Jadi sebelumnya tris ini sudah kita timbang menggunakan timbangan analitik ini. Kemudian kita tuang. Nah, berikutnya yaitu kita menghomogenkan tris yang ada di dalam Aquades ini dengan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan pelan-pelan. Jadi supaya kecepatannya tidak langsung cepat gitu. Cukup dengan kecepatan sebesar 2. Kira-kira waktu yang dibutuhkan dalam menghomogenkan larutan ini yaitu selama 30 detik. Setelah 30 detik sudah berlangsung dalam proses penghomogenan, kita matikan magnetic stirrernya. Sudah tercampur dengan rata bukan? Nah, untuk berikutnya bahan yang kita masukkan adalah asam sitrat sebanyak 1,7 gram ke dalam larutan yang telah dihomogenkan dengan fruktosa sebelumnya.
Lalu kita nyalakan kembali. Proses penghomogenan untuk asam sitrat juga sama, yaitu selama 30 detik. Setelah selama 30 detik sudah berlangsung, langkah berikutnya yaitu kita menambahkan fruktosa sebanyak 1,3 gram. Kemudian kita nyalakan kembali. Proses penghomogenan fruktosa juga membutuhkan waktu yang sama, yaitu sekitar 30 detik. Setelah 30 detik telah berlangsung dan fruktosa sudah tercampur ke dalam aqueous yang sudah dihomogenkan dengan asam sitrat dan tris, kita matikan magnetic stirnya. Beginilah hasilnya. Nah, setelah kita belajar mengenai prosedur pembuatan stock solution buatan tadi, kira-kira ada yang tahu nggak ya apa sih fungsi dari stock solution itu? Ya, benar. Jadi, stock solution itu memiliki beberapa fungsi untuk semen, untuk sperma yang kita gunakan dalam proses pengenceran, seperti itu. Nah, yang pertama fungsinya yaitu sebagai sumber nutrisi bagi sperma yang kita tambahi dengan stock solution, seperti itu. Jadi nutrisi dari stock solution, bahan-bahan yang kita gunakan itu dimanfaatkan oleh sperma untuk hidup sperma, seperti itu, seperti sumber karbohidrat, kemudian sumber protein, seperti itu. Nah, yang kedua, selain sebagai sumber nutrisi, yaitu dapat memperpanjang masa hidup dari si sperma. Karena dari sumber nutrisi yang disediakan oleh bahan-bahan dalam stock solution, sehingga masa simpan dari semen itu bisa menjadi lebih awet, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menambah volume dari semen itu sendiri. Jadi ketika kita nih nampung semen, kemudian kita hanya dapat sekitar 3 ml, tapi kemudian kita menambahkan larutan pengencer sesuai rumus perhitungan. Nah, otomatis volume dari si semen itu bisa bertambah, dan ketika bertambah itu juga bisa kita gunakan untuk meng-IB-kan ternak betina dengan kapasitas yang lebih banyak pula, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu sebagai buffer atau larutan penyangga. Jadi harapannya ketika kita menambahkan bahan-bahan tertentu ke dalam proses pembuatan stock solution, bahan tersebut bisa menjaga pH atau derajat keasaman yang diciptakan oleh aktivitas-aktivitas sperma dalam masa penyimpanan. Nah, berikutnya alasan dari kenapa sih kita perlu menggunakan asam sitrat, kita perlu menggunakan fruktosa dalam proses pembuatan stock solution ini. Ada yang tahu nggak ya? Ya, jadi seperti yang kita ketahui, fruktosa merupakan salah satu komponen karbohidrat monosakarida. Jadi fruktosa di sini berfungsi sebagai sebagai sumber karbohidrat untuk si sperma, seperti itu. Kemudian di sini ada asam sitrat. Nah, asam sitrat di sini berfungsi untuk asam organik yang digunakan sperma untuk menurunkan derajat keasaman yang tercipta akibat aktivitas semen. Kemudian yang berikutnya ada tris. Nah, tris di sini juga
sebagai sumber nutrisi berupa karbohidrat untuk kehidupan sperma. Ya, berikut tadi merupakan proses pembelajaran mengenai stock solution. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman semua bisa menghubungi asisten masing-masing atau mengisi komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sampai jumpa!